Nah, ini adalah kebijakan beasiswa LPDP tahun 2022. Sejak tahun 2013, LPDP, beasiswa yang ada di LPDP itu sama, yaitu beasiswa untuk program S2 dan S3 di dalam dan di luar negeri. Jenis beasiswanya dapat kita lihat dalam screen ini. Yang pertama adalah beasiswa afirmasi. Kemudian kategori yang kedua beasiswa targeted. Yang ketiga kategori beasiswa umum. Masing-masing kategori ini memiliki sub di bawahnya atau memiliki anak di bawahnya. Untuk beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi ini yang pertama diperuntukkan untuk putra-putri Papua. Itu menjadi beasiswa tersendiri. Kemudian beasiswa daerah afirmasi. Beasiswa daerah afirmasi ini diperuntukkan untuk putra-putri yang berasal dari daerah afirmasi yang jumlahnya 96 mayoritas kabupaten dan beberapa kota. Nanti bisa di searching daerahnya itu daerah kabupaten di mana saja atau kota mana saja. Kemudian ada beasiswa prasejahtera. Beasiswa prasejahtera ini beasiswa yang diberikan bagi mereka yang ada pada kelompok kurang mampu dan mendapatkan bantuan dari pemerintah bansos yang ada beberapa kriteria begitu. Intinya penerima bansos. Kemudian ada beasiswa penyandang disabilitas yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang ada dalam kelompok penyandang disabilitas. Itu adalah beasiswa afirmasi. Kemudian beasiswa targeted ada 4. Yang pertama adalah beasiswa kewirausahaan, beasiswa PNS TNI Polri, beasiswa dokter spesialis, dan beasiswa pendidikan kader ulama dan ulama perempuan. Beasiswa kewirausahaan ini relatif baru karena baru dimulai tahun 2021, yaitu ketika Pak Dwi Larso sebagai direktur beasiswa memang expertise-nya, keahliannya di bidang kewirausahaan, sehingga dibuka satu lagi program yaitu beasiswa kewirausahaan. Kemudian beasiswa PNS TNI Polri ini diperuntukkan untuk mereka PNS, TNI dan Polri, dan ini sudah sejak tahun 2014. Kemudian beasiswa dokter spesialis, beasiswa dokter spesialis dan beasiswa pendidikan kader ulama ini mulai atau akan dibuka nanti di tahap kedua. Jadi di tahap pertama ini belum dibuka, tapi akan dibuka di tahap kedua nanti. Beasiswa dokter spesialis ini sebetulnya kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan dokter-dokter spesialis yang lebih banyak lagi begitu. Ini sebagai efek atau sebagai evaluasi atau sebagai program karena adanya pandemi ini. Jadi kita selama pandemi ini kita belajar dan ternyata masih banyak dokter-dokter spesialis yang diperlukan yang itu tidak tersedia di daerah-daerah bahkan di kota-kota, sehingga LPD pemerintah dalam hal ini berkepentingan sekali untuk menyiapkan dokter-dokter spesialis agar Indonesia itu memiliki lebih banyak lagi dokter-dokter spesialis yang siap untuk menangani masyarakat seluruh Indonesia. Itu tujuannya di situ. Kemudian beasiswa pendidikan kader ulama ini di LPDP bekerja sama dengan Masjid Istiqlal. Jadi diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai ketertarikan, minat atau bakat untuk menjadi ulama. Ini dari berbagai latar belakang yang nanti bisa apply. Yang penting adalah mereka setelah lulus itu menjadi ulama. Ini bisa laki-laki yang mendaftar, bisa perempuan. Kemudian beasiswa umum ini beasiswa terdiri dari 3, yaitu beasiswa PTUD, beasiswa reguler, dan beasiswa co-funding. Beasiswa PTUD adalah beasiswa yang bisa dibilang di sini prestisius begitu ya, karena universitasnya ini, universitas tujuannya ini universitas yang tersebar di negara-negara maju dan jumlahnya hanya 25. Kalau tahun 2021 bahkan hanya 15, tapi 2025 ini di expand
kemudian menjadi 25 perguruan tinggi terbaik dunia, di mana di situ sebagian besar ada di Amerika dan UK, kemudian sebagian lainnya ada tersebar di berbagai negara. Namun bahwa universitasnya adalah universitas-universitas yang top-topnya universitas di negara-negara tersebut. Beasiswa reguler ini sudah sejak dari awal tahun 2013 ini diperuntukkan untuk semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tentunya. Kemudian beasiswa co-funding. Beasiswa co-funding ini beasiswa untuk umum juga, hanya co-funding ini sifatnya adalah ada sharing pendanaan antara LPDP dengan yang pertama jenisnya itu dengan individu yang atau keluarga yang ingin co-funding. Jadi tipenya adalah kalau yang bersangkutan pendaftar itu memilih mendanai dana pendidikan, LPDP akan memilih untuk mendanai yang non pendidikan. Kemudian kalau yang bersangkutan pendaftar ini memilih yang non pendidikan, LPDP akan mendanai pendidikan. Ini yang bersifat individual base. Namun demikian ada yang bersifat institutional base. Untuk institutional base ini baru dimulai tahun 2021. Sampai saat ini ada 2 institusi, yaitu yang pertama adalah beasiswa co-funding antara LPDP, Kemendikbudristek, dan Stunet, Nufikneso. Ini untuk para penerima beasiswa yang universitas tujuannya khusus untuk Belanda. Makanya co-fundingnya dengan Stunet. Kemudian yang kedua adalah beasiswa co-funding antara LPDP, Kemenko Marves, dan pemerintah Cina. Dalam hal ini universitasnya adalah Southern China University. Kalau yang Southern China University itu untuk prodi-prodi yang berkaitan dengan baterai. Kemudian kalau yang tadi Stunet itu adalah prodi-prodi yang berkaitan dengan perairan. Nah, ini untuk Makassar, daerah Sulawesi Selatan mungkin akan cocok untuk beasiswa ini begitu. Nah, ini adalah jenis-jenis beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP tahun 2022. Oh ya, beasiswa PTUD adalah diperuntukkan mereka yang sudah memiliki LOE unconditional. Jadi kalau mendaftar PTUD tetapi belum mempunyai LOE unconditional itu tidak bisa. Kemudian seleksi dan jadwal kegiatan bisa dilihat dalam screen ini, di mana untuk pendaftar, semua pendaftar akan melewati seleksi. Hanya untuk pendaftar yang sudah memiliki LOE unconditional, ada satu seleksi yang bisa dilewati dan tidak perlu diikuti, yaitu seleksi bakat skolastik. Tapi bagi mereka yang belum memiliki LOE unconditional, harus melalui 3 tahapan seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini sebetulnya adalah seleksi berbasis dokumen. Jadi dokumen yang masuk akan diverifikasi apakah itu keaslian atau memenuhi persyaratan daripada yang sudah ditetapkan. LPDP bekerja sama dengan beberapa lembaga dalam seleksi administrasi ini, yang antara lain dengan Belmawa, Direktorat Belmawa Kemendikbudristek, untuk menverifikasi penyetaraan ijazah bagi ijazah-ijazah yang lulusan luar negeri. Kemudian dengan Kementerian Sosial bekerja sama untuk memverifikasi bagi penyandang pelamar atau pendaftar kelompok disabilitas. Kemudian LPDP juga bekerja sama dengan Dukcapil untuk memverifikasi KTP. Kemudian LPDP bekerja sama dengan provider penyelenggara tes IELTS dan juga ITB untuk memverifikasi apakah sertifikat yang disubmit oleh pendaftar itu akurat atau tidak gitu. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya dalam seleksi administrasi ini
agar lulus seleksi administrasi ini para pendaftar mensubmit dokumen-dokumen yang asli atau sesuai dengan aslinya agar lolos untuk seleksi administrasi. Kemudian kalau sudah lulus seleksi administrasi, pendaftar akan dipanggil untuk mengikuti seleksi les bakat skolastik. Sekali lagi saya jelaskan di sini, ini bagi yang belum memiliki LOE unconditional, yaitu akan dipanggil untuk mengikuti tes bakat skolastik. Kalau yang sudah memiliki LOE unconditional ketika mendaftar, itu tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik. Nah, seleksi bakat skolastik ini apa saja? Seleksi bakat skolastik ini sebetulnya untuk mengukur kemampuan seseorang dalam area verbal, kuantitatif, dan problem solving. Tidak perlu takut dengan tes ini, apalagi ini jurusan komputer, itu kan hitung-hitungan sudah biasa begitu. Jadi jenis tesnya itu adalah verbal, kuantitatif, dan problem solving. Ini pola-pola tes ini contoh-contohnya sudah banyak di masyarakat, baik di toko-toko buku maupun di perpustakaan-perpustakaan itu banyak. Jadi semakin banyak latihan mengerjakan soal-soal verbal, kuantitatif, dan problem solving, itu kans untuk bisa mengerjakan tes bakat skolastik ini sangat besar. Kemudian tes seleksi substansi. Seleksi ketika seseorang yang tadi belum memiliki LOE unconditional ketika mendaftar, kemudian lulus tes seleksi bakat skolastik, akan dipanggil untuk mengikuti seleksi substansi. Seleksi substansi ini sangat penting karena ini merupakan tahap akhir daripada seleksi, di mana di sini seseorang akan diwawancarai sedikitnya oleh 2 pewawancara. Di dalam wawancara tersebut sifatnya adalah kualitatif, di mana pewawancara akan melakukan probing-probing untuk mengetahui secara mendalam tentang pendaftar. Itu sangat penting sekali bagi pendaftar untuk menyiapkan, melatih diri dalam wawancara, di mana yang secara umum itu akan ditanyakan kenapa mengambil prodi yang dipilih, kemudian kenapa memilih universitas tertentu, kemudian setelah selesai apa yang akan dilakukan. Secara umum akan melakukan itu, hanya dalam pelaksanaannya nanti pewawancara akan melakukan probing-probing sesuai dengan background dan konteks daripada pewawancara dan yang diwawancarai. Kemudian satu lagi dalam seleksi substansi ini CV. CV sebaiknya ditulis sedetail mungkin karena CV tersebut akan termasuk yang dinilai. Ini mengenai tahapan seleksinya. Kemudian kapan seleksi atau pendaftaran dimulai bisa dilihat di sini. Jadi tahap pertama itu 25 Februari sampai dengan 27 Maret. Jadi sekarang ini ketika saat ini hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 25 ya. Itu 2 hari lagi akan ditutup. Sehingga kalau yang sudah siap-siap, sudah lengkap dokumennya, segera disubmit agar nanti tidak disubmit pada menit-menit terakhir penutupan. Karena kalau disubmit pada menit-menit terakhir penutupan, kalau terjadi error atau terjadi gangguan sinyal itu dan banyak pendaftar yang mensubmit pada menit-menit terakhir, itu akan nanti tidak tersubmit, kemudian sudah close begitu. Jadi sebaiknya ini masih ada waktu 2 hari. Kalau memang sudah siap, segera disubmit. Kemudian untuk tahap kedua, itu akan dibuka 4 Juli dan akan ditutup 5 Agustus. Tahap pertama akan diumumkan tanggal 30 Juni. Kemudian tahap kedua akan diumumkan 11 November. Kemudian beasiswa apa saja yang di-cover oleh beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP ini bisa dibilang sebagai beasiswa yang sangat generous. Kita semua harus berterima kasih bahwa pemerintah Indonesia mampu menyediakan beasiswa yang generous ini untuk putra-putrinya agar mendapat akses yang seluas-luasnya menikmati pendidikan tinggi di universitas-universitas yang top-topnya universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Biayanya apa saja yang di-cover?
Di sini ada tiga jenis di sini. Kemudian yang dua ini dana pendidikan dan biaya pendukung ini diberikan kepada semua penerima beasiswa. Jadi semua penerima beasiswa itu akan mendapatkan dana pendidikan dan biaya pendukung. Dana pendidikan ini akan meliputi dana pendaftaran, dana SPP, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian, khususnya untuk penelitian disertasi, kemudian dana bantuan seminar internasional, dan dana bantuan publikasi jurnal internasional. Untuk yang kedua ini di bawah, bantuan seminar internasional dan publikasi jurnal internasional, untuk master mendapat sekali dan untuk doktoral 2 kali. Dan biaya pendukung ada dana transportasi, dana aplikasi visa bagi yang keluar negeri, ada dana asuransi kesehatan yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing kampus atau negara. Kalau di Indonesia cukup BPJS, tetapi kalau yang keluar negeri dana asuransi akan disesuaikan dengan kebijakan kampus atau kebijakan negara yang bersangkutan. Kemudian ada dana hidup bulanan. Kemudian dana kedatangan ini besarnya 2 kali dana hidup bulanan dan diberikan sekali ketika seseorang akan memulai studinya. Kemudian ada dana tunjangan keluarga, ini khususnya diberikan hanya untuk program doktoral dan juga dokter spesialis. Kemudian ada dana keadaan darurat di mana siapapun tidak menghendaki ini, tetapi LPDP tetap menyediakan kalau dibutuhkan itu sudah tersedia begitu. Kemudian yang paling kanan ini adalah biaya pendukung dikhususkan untuk para penerima beasiswa dari kelompok disabilitas. Di sini ada dana aplikasi visa pendamping, dana transportasi pendamping, dana asuransi kesehatan pendamping, dana tunjangan visa pendamping bagi yang keluar negeri. Kemudian masih ada satu lagi komponen biaya pendanaan pendukung lainnya. Untuk mereka teman-teman atau saudara-saudara kita penerima beasiswa dari disabilitas masih diberi kesempatan lagi ketika pendanaan yang disediakan biaya pendukung ini 1-4 tapi belum memenuhi kebutuhannya. Artinya masih ada suatu kebutuhan yang itu sangat penting sesuai dengan kedisabilitasannya, namun belum termasuk itu. Nah, itu masih diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal atau mengajukan ke LPDP dan nanti akan di-assess dan ditentukan besarannya. Ini adalah komponen-komponen pendanaan yang disediakan oleh LPDP. Kemudian yang terakhir di sini adalah kalau penerima beasiswa itu selama menjadi penerima beasiswa tadi sudah saya sampaikan semua, namun setelah selesai ada kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harus kembali ke Indonesia. Kembali tidak sekedar kembali, tetapi kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi. Ini tentunya bagi yang keluar negeri, karena kalau yang di dalam negeri kan pasti sudah di Indonesia. Kemudian yang kedua, kembali ke Indonesia dan kontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Jadi yang populer disebut 2N+1 itu. Kemudian dalam rangka menjaga aturan-aturan ini bisa dijalankan, LPDP juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya bagi penerima beasiswa yang studi di luar negeri, untuk memastikan bahwa mereka kembali ke Indonesia setelah studi, dan juga untuk memantau para penerima beasiswa atau alumni-alumni, sehingga LPDP berkepentingan untuk bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang program-program beasiswa di LPDP. Kalau ada pertanyaan nanti bisa saya jelaskan lagi dalam sesi tanya jawab.